Ikamas yang telah berhadir, kemudian juga pengurus Ikamas, Bu Bendahara, kemudian juga yang kita muliakan orang tua kita Pak Haji Ismail K dan juga Ibu, begitu juga senior kita Pak Tris ya, yang sudah bergabung pada hari ini. Ini menjadi sebuah kegembiraan kepada kita, yang bahwa insya Allah nanti ke depan mungkin beliau juga ikut serta dengan kita. Amin. Jadi di momen yang bahagia ini, di mana kita adalah di tahun kemerdekaan Indonesia, bertepatan 17 Agustus 1945, bertepatan dengan 2023. Berapa tahun itu sudah, Bu? 78 tahun. Pak Ismail pada umur kan? 72. Berarti Pak Ismail ini belum lahir waktu merdeka. Nah, itu aja apanya Pak ya kan? Nah, belum lahir. Jadi begitulah kita ini belum lagi ya kan? Nah, jauh masih di belakang hari. Nah, jadi nikmat kemerdekaan itu sudah kita nikmati dan sudah kita rasakan ya kan? Bagaimana perjuangan Belanda dulu mungkin nggak terbayang sama kita. Mungkin kalau Pak Haji, beliau terbayang ya kan, dan juga ikut mungkin berjuang dulu. Nah, mungkin itulah sebagai sebuah sejarah yang diceritakan kepada kita oleh nenek moyang dulu, bagaimana Belanda menjajah Indonesia. Kemudian masa dijajah juga oleh Portugis, kita dijajah lagi oleh apa lagi Pak? Jepang. Jepang. Mungkin yang paling lama Jepang Pak ya? Belanda. Berapa tahun tuh Pak? 350 tahun. Subhanallah ya. Lamanya. Bagaimana sengsaranya? Nah, bagaimana sengsaranya? Hari ini kita menikmati kemerdekaan ini dengan euforia. Terkadang-kadang panjat pinang lagi, perempuan lagi kan gitu Bu kan? Ya, jadi sehingga saking itu main bola ibu-ibu dibuat kan? Nah, kemudian juga lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, kemudian lomba makan bakso gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi apakah itu sebenarnya sudah mengisi kemerdekaan? Nah, jadi kiban cara tak isi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merdeka ini datangnya bukan dari Belanda, bukan dari negara lain, tapi adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan yang mulia, di bulan Agustus ini kita bersyukur bahwa kita sudah merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, merdeka dari keterpurukan, dan juga merdeka dari kemiskinan. Nah, yang miskin pertama itu adalah miskin akidah, di mana kita harus merdeka secara agama, di mana kita jangan diperbudak oleh manusia. Kita harus menjadi budak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini mungkin kita masih diperbudak oleh manusia, masih tergantung oleh manusia. Bagaimana di tahun kemerdekaan ini betul-betul kita menjadi budaknya Allah, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu dari inti mengisi kemerdekaan. Bagaimana caranya? Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah secara harfiahnya kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah akan kutambah. Nah, walaupun hari ini Pak Komandan ini masih kopral beliau pangkatnya kan, namun gajinya jenderal. Ada juga yang pangkatnya jenderal gajinya kopral gitu kan. Nah, tapi bersyukur itu bukanlah diukur dengan rupiah, bukan diukur dengan wanipiro kan, tapi diukur bagaimana kita mendedikasikan yaitu jiwa dan raga kita ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah
untuk membebaskan bangsa kita ini dari berbagai macam penjajahan era modern, ya kan? Jadi beda penjajahan dulu diserang dengan senjata, dengan meriam, ya kan? Kalau sekarang bilang dari dunia embed, meriamnya meriam belina, Bu, ya kan? Nah, jadi lebih lebih dahsyat, ya kan? Bagi apa dahsyatnya, Bu? Bagi keimanan laki-laki. Kalau didatangi meriam itu hati-hati, meriam mau meledak, bisa kita tangkis, bisa kita lari. Tapi kalau meriamnya meriam belina, ya kan, itu adalah salah satu dari apa yang kedua itu kuwatul iman, yaitu kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam, yaitu rayuan, godaan, begitu juga dari berbagai macam yang bisa melemahkan nilai-nilai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah yaitu memerdekakan budak, ya kan? Arti budak ini bagaimana banyak di Indonesia ini masih kehidupan di bawah ekonomi rendah, ya kan? Jadi bagaimana dalam semboyannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terbalik, keadilan sosial bagi pejabat Indonesia, ya kan? Jadi begitu dia sudah pejabat, dirinya dulu yang diselamatkannya, keluarganya dulu yang dikayakan, ya kan? Rakyatnya itu 17 setan, ya kan? Rakyatnya belakangan. Nah, itulah namanya. Silakan Tengku Sordi, ya. Kuno. Nah, katrep kamu preh don, kamu dia jatah don mono, don katilat pro kan. Nah, putu jatah doa don, untuk doa Grace Wardi. Nah, jadi memerdekakan dari hawa nafsu yang bergejolak, hawa nafsu yang bisa mengambil hak orang lain, hawa nafsu yang bisa mengerongrong, yaitu kebebasan orang lain, bahkan juga merampas hak orang lain, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Nah, di mana hak-hak rakyat hari ini, rakyat kecil, buruh dan sebagainya tidak dipedulikan, tidak digubris, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Nah, demo ke Jakarta mereka tidak ada yang mau menemui mereka, walaupun satu hantu pejabat nggak mau bertemu sama mereka, ya kan? Kenapa dulu berjanji kalau saya naik nanti saya akan menjadi pelayan kalian, wahai rakyatku, ya. Nah, jadi inilah kita lihat hari ini di mana semboyan itu hanya tinggal semboyan saja, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi itulah yang perlu kita berantas bersama. Nah, bagaimana keadilan yang sudah tidak memihak kepada rakyat, kemudian juga kezaliman, kemudian juga sesuatu yang sangat miris kita kali ini di Indonesia adalah bagaimana kita sudah dikuasai oleh bangsa lain, ya. Ekonomi kita dikendalikan oleh orang lain, ya. Nah, uronyo yang kaya Cina, ya kan? Yang mat proyek Cina, yang perusahaan Cina, yang punya tanah lebar di Indonesia ini adalah orang Cina, ya. Kita tinggallah namanya, yaitu berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sedangkan tanah air kita ini namanya tanah air kita, tapi ibarat pepatah mengatakan, yaitu tikus mati di lumbung padi. Nah, itulah ibarat pepatahnya, ya. Nah, jadi kalau ibarat kata bahasa Aceh, buya tamong, buya gampong, tudong dong, tu bingung-bingung, buya tamong murasiki, nanya Bu, ya. Jadi orang luar di negeri kita ini mereka mendapatkan kehebatan, namun rakyat sendiri miskin, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberantas kemiskinan, itulah arti kemerdekaan. Nah, jadi bagaimana kita bisa melawan kemiskinan tersebut dengan upaya kita, anggaran Aceh ini bukan sedikit, ya. Setiap tahun 17 triliun dana otsus, itu otonomi khusus. Namun pejabatnya sendiri mengayakan diri mereka masing-masing. Bupati mengayakan diri masing-masing, wali kota mengayakan diri masing-masing, pejabat masing-masing, sehingga kalau ada uang dari pusat itu 100 juta per kakak, tinggal 1 juta rupiah diterima oleh rakyatnya, dipotong, Bu, ya. Nah, jadi seperti kita lihat di dalam video itu, ya kan.
Jadi begitulah skenario kita hari ini. Maka bagaimana caranya? Kita harus kuatul iktisadiyah ya. Harus kuat ekonomi. Makin cara tengku kuat ekonomi pun tapreh dari pemerintah bantuan-bantuan. Jadi haruslah paling minimal gutanyo mengokohkan ekonomi keluarga kita. Nah, kita tidak silau dengan orang yang kaya, tidak silau dengan orang yang hebat dan sebagainya. Tapi kita haruslah yaitu berubah. Haruslah bersemangat ibu-ibu rahimakumullah ya. Jadi di Subuh Salam ini adalah negeri yang paling maju. Kalau kita ingin berubah kehidupan, maka jadilah orang-orang yang yaitu di bidang kuliner, Bu. Coba Ibu nanti bikin bakso Raja Arab misalnya kan. Di dalam sana pasti dikejar orang, Bu. Ini kan karena orang Subuh Salam ini dia lebih banyak untuk weekendnya, Bu. Untuk dalam warung di bakal buah ya, warung pical. Walaupun tetap aja pical bakal buah. Jadi kiban cara yaitu cara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketika berhijrah ke Madinah, mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan anak. Sampai di Madinah mereka adalah berdagang, berbisnis. Coba kita lihat yang berbisnis ini ya. Ada masuk Bang Tris, sukses ya. Kemudian Bang Radi sukses ya kan. Itulah dengan bisnis. Kalau gaji kita di pemerintah itu sudah terbatas. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi begitulah mengisi kemerdekaan itu. Artinya Tanyo haruslah memanfaatkan, menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas ampa'uhum linnas. Saya kadang-kadang melihat sosok Pak Haji Ismail K ini, saya terinspirasi sama beliau. Begitu saya di Subuh Salam, beliau sudah menjadi dinas pendidikan, kemudian sudah menjadi dosen, sudah membuka kampus kan, di Masjid Silmi juga menikahkan orang kepala dusun ya kan. Subhanallah ya kan. Padahal kalau kita lihat dari segi usia mungkin sudah senja. Tapi itu menjadi spirit bagi kita ibu rahimakumullah ya. Yang bahwa apa kata Soekarno itu siapa itu Pak yang mengatakan kemarin itu, berikan kepada saya 10 orang pemuda katanya kan. Soekarno ya. Berikan kepada saya 10 orang pemuda akan saya goncang dunia katanya kan. Tapi sekarang terbalik, berikan kepada saya 1 orang tua saja. Jadi ini sudah enggak muda lagi Bu ya. Orang tua yang menggoncang dunia ini. Ya, bukan anak muda. Maka kenapa ibu rahimakumullah di bidang politik itu anak-anak muda yang paling banyak pemilihnya dominan itu. Cewek, cowok, anak muda yang low pemilih. Maka Ganjar diincarlah LGBT oleh Ganjar itu kan. Dan juga orang-orang muda diincar oleh mereka. Anies diincar ustad-ustad ya kan, sama tengku-tengku ya kan. Tidak ramai pemilihnya, tapi yang banyak adalah pemuda. Maka bagaimana hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak muda kita, anak-anak gutanyo Bu bisa mengisi kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Kita berikan kepada mereka itu nilai-nilai keimanan, nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan. Sehingga walaupun kita tidak sarjana seperti mereka, walaupun kita tidak hebat seperti mereka, tapi nasib anak kita nanti lebih hebat dari nasib kita. Itulah salah satu dari hal Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam Al-Quranul Karim Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tujuan kita berikan kepada mereka pendidikan yang kuat, memberikan kepada mereka iman yang kuat, ekonomi yang kuat, sehingga kalau datang kepada mereka suatu zaman nanti wani piro, mereka tahan Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ini coba kita lihat nanti. Yang terpilih dari mulai Sabang sampai Merauke nanti adalah orang yang paling banyak hepengnya kan gitu. Ini ada partai ini Bapak Ibu rahimakumullah, dia akan berikan satu kepala itu 1 juta Bu ya. Jadi dia membeli suara masyarakat itu. Sampai demikian yang
mereka inginkan jabatan tersebut dengan uang, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Maka oleh sebab demikian marilah kita robah mindset kita hari ini, yang bahwa kita haruslah merdeka dari orang-orang yang memanfaatkan Indonesia ini dengan uang mereka. Apabila mereka sudah nanti menjabat, diatur oleh orang-orang punya uang. Nah, jadi apabila mereka sudah diatur, sehingga tidak ada lagi orang-orang Indonesia ini bisa bebas, Bu ya. Bebas dalam hal untuk memegang sebuah perusahaan. Itu gaji Ahok aja kemarin itu, Bu, 8,5 M itu, Bu ya. 8,5 miliar gajinya Pak kan. Kalau Pak Ruslan udah berapa tahun jadi guru Pak? Ya kan? Mungkin udah puluhan ya. Mungkin 0, sekian belum sampai lagi kan gitu. Nah, jadi begitulah tidak seimbangnya Bapak Ibu rahimakumullah kan. Nah, jadi maka Nabi SAW itu menyampaikan kepada kita, berilah upah orang bekerja itu sebelum keringatnya itu kering. Artinya apa? Bayarlah upahnya itu sesuai dengan yaitu yang sebaik-baiknya, Bu ya. Nah, jadi apabila ada orang bekerja sama kita yang membantu kita ya kan, itu salah satu kita membantu mereka itu dengan cara memberi upahnya yang sewajarnya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia ini adalah dengan ilmu, dan juga dengan semakin tua hari kita, semakin kita bertambahlah yaitu ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman itu dan orang berilmu beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana nanti kita menambah ilmu-ilmu pengetahuan kita. Kalau hari ini sudah enak sekali, Bu ya. Nah, dibuka aja di YouTube uas.com, keluar ya kan. Tengku Suwardi keluar apa YouTube-nya kan, apalagi saya gitu bukan. Enggak begini. Jadi apa namanya ini ala apa aja ya kan. Jadi begitulah Bapak Ibu rahimakumullah, jadikan kehidupan kita ini kehidupan yang penuh ilmu, penuh ibadah, dan juga penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga perbanyak silaturahmi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, ini kepada Bang Radi saya menyampaikan, perbanyaklah silaturahim Bang Radi ya. Ada tani orang Aceh di Subuh Salam ini ada 3.000 orang ini di simpang kiri Bang Radi. Nah, jadi sampaikan sama mereka, kalau saya tidak akan memberi uang sama kalian. Kalau saya beri uang nanti, kalau saya duduk nanti, pasti saya ingin kembali uang itu kepada saya. Tapi pilihlah saya ambil uang mereka gitu kan. Itu sebagai jurus terakhir Bang. Nah, untuk pakat lo dengan Tengku Suwardi Pak Bahri kan. Nah, kaya Pak kan. Hanya belajar peng Pak. Nah, lewat terus lebih kan. Untuk sabo habis. Wate dua ide itu nak tinggal le. Kau wate kamu jak Tengku Suwardi Bang. Nah, kibannya kau rayanya. Kalau kau lembayu wak dona itu. Nah, itu perlu dilai Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi hakikatnya adalah kita bersilaturahmi untuk bertambah, yaitu berkah umur, bertambah rezeki kita. Hari ini alhamdulillah Pak ya. Tadi saya dari rumah terkejut melihatnya, begitu saya lihat ada tape, ada goreng ya kan. Ini adalah dengan silaturahim. Tapi kalau nggak datang saya di rumah tadi, mungkin goreng pisang pun belum ada di rumah kan gitu. Nah, kenapa? Karena nggak dibeli Bu ya. Tapi dengan datang saja itu bertambah rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah dengan silaturahmi kita di Ikamas ini kita perkuat, kita perkokoh. Semoga ke depan nanti banyak hal-hal yang bermanfaat yang kita buat untuk masyarakat Ikamas khususnya, dan juga Subuh Salam yang sebesar ini. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, mungkin nanti doa daripada acara ini kepada Tengku Suwardi ya. Nah, bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.